Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Revolusioner dengan NIM 1122077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan beberapa minggu lalu yang merupakan tugas dari mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini kita masuk pada bagian eh, kita masuk pada precision recall trade-off. Jadi Jadi untuk kita pahami tentang trade-off ini, mari kita lihat bagaimana SGD classifier itu membuat keputusan klasifikasinya. Nah, untuk menghitung setiap instance, dia itu menghitung skor berdasarkan fungsi keputusan. Nah, jika skor tersebut itu lebih besar dari ambang batas, jadi dia itu menetapkan instance ke kelas positif. Nah, jika tidak, ia menetapkan ke kelas negatif. Nah, kalau kita lihat pada gambar 3.3, nah ini pada gambar 3.3, jadi dia itu menunjukkan beberapa digit yang diposisikan dari skor terendah di sebelah kiri hingga skor tertinggi di sebelah kanan. Nah, misalkan ambang batas keputusan itu diposisikan di panah tengah antara 25. Nah, itu kita akan menemukan 4 positif. Jadi 5 detik aktual di sebelah kanan ambang batas itu dan satu positif eh, dan satu false positif. Nah, jadi satu false positif yang sebenarnya itu adalah 6. Jadi oleh karena itu dengan ambang batas tersebut presisinya adalah 80%, yaitu 4 dari 5. Tetapi dari 6 dan 5 yang sebenarnya pengklasifikasi itu hanya mendeteksi 4 sehingga hasilnya itu adalah 67%, yaitu 4 dari 6. Nah, jika kita menaikkan ambang batas. Nah, kemudian kita pindahkan ke panah di sebelah kanan. Jadi false positif itu 6 menjadi negatif aktual. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, kemudian ini adalah figur 3.3-nya dalam trade-off eh, precision recall trade-off. Jadi, gambar itu diberi peringkat berdasarkan skor pengklasifikasiannya. Dan gambar di atas ini, ambang keputusan yang dipilih dianggap positif. Jadi, semakin tinggi ambang batas, semakin rendah penarikan. Tapi secara umum, semakin tinggi itu juga presisinya. Nah, escalon atau Sticketland itu tidak mengizinkan kita untuk menetapkan ambang batas secara langsung, tapi dia memberi kita akses ke skor keputusan yang kita gunakan untuk membuat prediksi. Nah, alih-alih kita menggunakan metode predik, itu kita dapat memanggil metode decision function yang mengembalikan skor untuk setiap instance lalu menggunakan ambang batas apapun yang ingin kita buat eh, prediksi berdasarkan skor tersebut. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk eh, codingannya. Saya suka coba tadi. Mesinnya sudah jalan. Nah, kemudian eh, untuk SGD classifier itu menggunakan ambang batas yang sama dengan nol sehingga coding sebelumnya itu mengembalikan hasil yang sama dengan metode predik yaitu true. Nah, di sini kita coba untuk menaikkan ambang batas yang tadinya nol menjadi 8.000. Kita coba naikkan. Nah, di sini maka array-nya itu langsung false. Jadi jadi kalau kita lihat eh, ini itu menegaskan bahwa kita menaikkan ambang batas itu akan mengurangi eh, penarikan. Jadi gambar itu benar-benar mewakili 5 dan pengklasifikasi itu mendeteksinya ketika ambang batas adalah nol, tetapi meleset ketika ambang batas dinaikkan menjadi 8.000. Nah, bagaimana kita
menemukan atau memutuskan ambang batas yang mana yang akan kita gunakan. Jadi pertama kita bisa gunakan fungsi cross val predict. Jadi cross val predict ini kita gunakan untuk mendapatkan skor semua instance dalam set pelatihan. Nah, jadi semua skor instance dalam set pelatihan itu akan kita ambil atau akan kita gunakan. Tetapi untuk kali ini kita akan menentukan bahwa kita ingin mengembalikan skor keputusan alih-alih prediksi. Nah, di sini kita langsung saja untuk mencoba kodenya. Oke, jadi dengan skor ini kita akan menggunakan fungsi precision recall curve untuk menghitung presisi dan recall untuk ke semua kemungkinan ambang batas. Nah, di sini sudah berhasil tadi untuk kode yang sebelumnya. Kemudian, nah di sini kita bisa menggunakan matplotlib untuk kita lihat fungsi threshold value-nya. Jadi di sini kita coba saja langsung copy. Nah, di sini kita lihat. Jadi di sini sudah tampil untuk grafik precision dan recall-nya. Jadi kalau kita lihat, nah jadi gambar 3 eh, titik 4 presisi dan penarikan versus ambang ambang keputusan kita. Jadi kita mungkin bertanya-tanya mengapa kurva presisi lebih bergelombang daripada kurva recall pada gambar 3.4. Jadi alasannya itu adalah bahwa presisi itu terkadang dapat turun saat kita menaikkan ambang batas, meskipun secara umum itu akan naik. Nah, untuk kita pahami alasannya, kita akan melihat kembali gambar 3.3. Nah, itu gambar titik tiga. Dan kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita mulai dari ambang batas pusat dan memindahkannya hanya satu digit ke kanan. Jadi presisi berubah dari 4 per 5 atau 80% ke 3 per 4, 75%. Nah, di sisi lain, penarikan itu hanya dapat turun ketika pegangan perontok meningkat yang menjelaskan mengapa kurvanya terlihat halus. Jadi cara lain untuk memilih trade-off atau presisi penarikan yang baik adalah dengan memplot precision secara langsung terhadap threshold. Nah, seperti yang ditujukan pada gambar 3.5. Nah, 3.5. Nah, ini. Jadi, semua ambang batas yang sama itu sebelumnya sudah disorot di sini. Nah, kalau kita lihat untuk gambar 3.5, jadi kita dapat melihat bahwa presisi benar-benar mulai turun tajam sekitar 80% dari eh nah, nah kita mungkin ingin memilih trade-off presisi penarikan yang tepat sebelum penurunan itu. Misalnya, nah pada penarikan sekitar 60%, nah pada penarikan sekitar 60%, pilihannya tergantung pada proyek kita. Jadi misalkan kita memutuskan untuk membidik presisi 90%, kita mencari plot pertama dan menemukan bahwa kita perlu menggunakan ambang batas sekitar 8.000 agar lebih tepatnya kita dapat mencari ambang batas terendah yang memberi kita presisi setidaknya 90%. Nah, kita akan memberi indeks pertama dari nilai maksimum yang dalam hal ini berarti nilai true pertama. Nah, ini kita coba untuk mencoba kodenya.
Nah, di sini kita lihat untuk precision-nya dan recall-nya. Coba lihat. Nah, jadi kalau kita lihat untuk precision score-nya itu adalah 0,90%, sedangkan recall score-nya itu adalah 43,68%. Nah, kita memiliki pengklasifikasi presisi sebesar 90%. Seperti yang kita lihat, cukup mudah untuk membuat pengklasifikasi dengan hampir semua presisi yang kita inginkan. Jadi cukup kita atur ambang batas yang cukup tinggi dan selesai. Tapi tunggu, tidak terlalu cepat. Pengklasifikasi presisi tinggi itu terlalu berguna jika penarikannya terlalu rendah. Ini kita skip. Nah, sekarang kita masuk pada multi-class classification. Kita lihat. Nah, jadi sedangkan untuk pengklasifikasi biner, eh, itu kita membedakan antara dua kelas. Jadi pengklasifikasi multi-kelas juga disebut pengklasifikasian multinomial. Jadi kita dapat membedakan antara lebih dari dua kelas. Nah, beberapa algoritma seperti pengklasifikasi SKD, pengklasifikasi random forest, dan pengklasifikasi naive Bayes itu kita mampu menangani beberapa kelas eh, secara asli. Nah, seperti lainnya seperti pengklasifikasi regresi logistik atau SVM atau support vector mesin. Nah, jadi itu adalah pengklasifikasian biner yang ketat. Tetapi ada berbagai strategi yang dapat kita gunakan untuk melakukan klasifikasi multiclass dengan beberapa pengklasifikasi biner. Nah, salah satu cara untuk membuat sistem yang dapat mengklasifikasikan gambar digit ke dalam 10 kelas dari 0 hingga 9 adalah dengan melatih 10 pengklasifikasi biner. Jadi satu untuk setiap digit atau detektor 0, detektor 1, detektor 2 dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengklasifikasikan gambar, kita mendapatkan skor keputusan dari setiap pengklasifikasi untuk gambar tersebut. Dan kita memilih kelas yang pengklasifikasinya memberikan skor tertinggi. Jadi ini disebut strategi satu versus the rest atau OVR. Nah, juga disebut satu versus all. Jadi strategi lain adalah untuk melatih pengklasifikasi biner untuk melatih setiap pasangan digit. Nah, satu untuk membedakan 0 dan satu lagi untuk membedakan 0 dan 2. Nah, satu lagi untuk membedakan 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi ini disebut strategi satu versus satu atau OFO. Nah, jika ada kelas N, kita tidak perlu melatih N kali N kurang satu per 2 pengklasifikasi. Karena untuk masalah MNIS ini artinya kita melatih 45 pengklasifikasi biner. Jadi saat kita ingin mengklasifikasikan gambar, kita harus menjalankan gambar melalui semua 45 pengklasifikasi dan melihat kelas mana yang memenangkan duel paling banyak. Nah, keuntungan utama dari OFO adalah bahwa setiap pengklasifikasi hanya perlu dilatih pada bagian dari set pelatihan untuk dua kelas yang harus dibedakan. Nah, beberapa algoritma seperti pengklasifikasi super vektor mesin, kemudian menskalakan dengan buruk, yaitu dia itu menskalakan dengan buruk dengan ukuran set pelatihan. Nah, untuk algoritma ini, OFO itu lebih disukai karena lebih cepat melatih banyak pengklasifikasi pada set pelatihan kecil daripada melatih beberapa pengklasifikasi pada pelatihan besar. Nah, namun untuk sebagian besar algoritma klasifikasi biner, OVR itu lebih disukai. Hmm. Nah, jadi skalaran itu mendeteksi saat kita mencoba menggunakan algoritma klasifikasi biner untuk tugas klasifikasi multiclass,
dan secara otomatis itu menjalankan OVR atau OFO, tergantung pada algoritma. Nah, kita akan coba ini dengan pengklasifikasi super vector machine. Kita lihat pada bab 5, kita menggunakan kelas skalian SVM, SVC. Nah, kita coba saja untuk kodenya ini. Oke, kalau kita lihat ini adalah hal yang mudah. Jadi kode ini tuh melatih eh, SVC pada set pelatihan menggunakan kelas target asli dari 0 hingga 9, YTRN. Bukan kelas target 5 versus sisanya, YTRN 5. Kemudian membuat prediksi yang benar dalam hal ini di bawah em, di bawah HUD. Nah, Sklearn benar-benar menggunakan strategi OFO, melatih 45 pengklasifikasi biner, mendapatkan skor keputusan mereka untuk gambar. Nah, dan memilih kelas yang memenangkan duel terbanyak. Jadi ketika kita memanggil metode decision function, kita akan melihat bahwa metode tersebut mengembalikan 10 skor per instance, bukan hanya satu. Jadi itu satu skor per kelas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi untuk skor tertinggi yang memang yang sesuai dengan kelas 5 itu ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada informasi bahwa saat kita melakukan klasifikasi itu dilatih, kita menyimpan daftar kelas target di dalam atribut kelas yang diurutkan berdasarkan nilai. Jadi dalam hal ini, indeks setiap kelas di dalam array itu dengan mudah cocok dengan kelas itu sendiri. Misalnya kelas di indeks 5 kebetulan adalah kelas 5, tetapi secara umum kita tidak akan seberuntung itu. Nah, ketika kita ingin memaksa escalern untuk menggunakan satu versus satu atau satu versus sisanya, kita dapat menggunakan kelas versus one classifier atau one versus rest classifier. Jadi cukup buat untuk instance dan kita akan teruskan pengklasifikasi ke konstrukturnya. Bahkan tidak harus menjadi pengklasifikasi biner. Jadi misalnya kode ini membuat pengklasifikasi multiclass menggunakan strategi atau OVR berdasarkan SPC. Nah, jadi kita untuk melatih SQL classifier atau random forest itu adalah sama mudahnya. Kodenya itu simple seperti ini. Nah, jadi kali ini sklearn itu tidak harus menjalankan OVR atau OFO karena pengklasifikasi SGD dapat langsung mengklasifikasikan instance ke dalam beberapa kelas. Nah, metode decision function sekarang itu mengembalikan satu nilai per kelas. Jadi mari kita lihat skor yang ditetapkan untuk pengklasifikasi SGD untuk setiap kelasnya. Nah, ini adalah skor-skornya. Kita bisa lihat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengklasifikasi itu cukup yakin dengan prediksinya. Jadi hampir semua skor sebagian besar negatif, sedangkan kelas 5 memiliki skor 24, 12,5. Jadi model ini memiliki sedikit keraguan tentang kelas 3 yang mendapat skor 5, 73,5. Nah, sekarang tentu saja kita ingin mengevaluasi pengklasifikasi ini seperti biasa, kita dapat menggunakan validasi silang. Jadi kita gunakan fungsi cross-val score untuk mengevaluasi akurasi SGD classifier. Nah,
kita akan mendapat lebih dari 84% pada semua lipatan pengujian. Jadi ketika kita menggunakan pengklasifikasi acak, kita akan mendapatkan akurasi 10%. Jadi ini adalah bukan skor yang buruk, tetapi kita masih belum bisa melakukan yang jauh lebih baik. Nah, kita cukup itu menskalakan input seperti yang dibahas dalam bab 2, yang akan meningkatkan akurasi di atas 85%. Ini sudah jalan kodenya. Nah, sekarang kita masuk pada error analysis. Jadi, ketika kita sudah berada di real project, maka kita harus mengikuti langkah-langkah dalam eh, daftar periksa project machine learning kita. Jadi kita akan melihat lampiran B. Nah, kita akan menjelajahi opsi persiapan data, kemudian kita mencoba beberapa model, kita memilih yang terbaik dan menyempurnakan hyperparameternya menggunakan grid search CV. Nah, kemudian kita itu mengotomatiskan sebanyak mungkin di sini. Jadi kita akan berasumsi bahwa kita telah menemukan model yang menjanjikan dan kita ingin menemukan cara untuk memperbaikinya. Jadi salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menganalisis jenis kesalahan yang dibuat. Jadi yang pertama kita akan melihat confusion matrix. Jadi kita perlu membuat prediksi menggunakan fungsi cross val predict. Jadi lalu kita memanggil confusion matrix seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, seperti ini untuk confusion matrixnya. Jadi ini sangat banyak angka. Nah, seringkali lebih nyaman untuk melihat representasi gambar dari confusion matrix itu menggunakan Matplotlib atau Matplotlib. Jadi kalau menggunakan Matplotlib itu seperti ini, itu lebih nyaman untuk kita lihat. Nah, jadi untuk confusion matrix ini terlihat cukup bagus karena sebagian besar gambar berada di diagonal utama, yang berarti bahwa mereka itu diklasifikasikan dengan benar. Nah, 5 terlihat sedikit lebih gelap daripada digit lainnya, yang dapat berarti bahwa ada lebih sedikit gambar 5 dalam kumpulan data atau bahwa pengklasifikasi tidak berkinerja sebaik pada 5 detik seperti pada digit lainnya. Nah, bahkan kita dapat memverifikasi bahwa keduanya terjadi. Nah, jadi mari kita fokus pada eh, plot error. Nah, pertama kita perlu membagi setiap nilai dalam matriks dari confusion matrix dengan jumlah gambar di kelas yang sesuai sehingga kita dapat membandingkan tingkat kesalahan alih-alih jumlah absolut kesalahan yang akan membuat kelas yang melimpah terlihat buruk atau secara tidak adil. Nah, di sini kita lihat untuk isi diagonal dengan 0 itu kita menyimpan hanya kesalahan dan plot hasilnya itu seperti ini. Nah, kita dapat dengan jelas melihat jenis kesalahan yang dibuat pengklasifikasi. Jadi kita ingat bahwa perwakilan baris itu membenci kelas aktual, sedangkan kolom mewakili kelas yang diprediksi. Nah, jadi kolom untuk kelas 8 itu cukup terang, yang memberitahu kita bahwa banyak gambar yang salah diklasifikasikan sebagai 8. Namun, baris untuk kelas 8 itu tidak terlalu buruk. Dia memberitahu kita bahwa 8 yang sebenarnya secara umum diklasifikasikan dengan benar sebagai 8. Seperti yang kita lihat, confusion matrix belum tentu simetris. Jadi kita dapat melihat bahwa 3 dan 5 sering eh, bingung di kedua arah. Jadi kita menganalisis confusion matrix sering memberi kita wawasan tentang cara untuk meningkatkan pengklasifikasi kita. Jadi ketika kita melihat plot ini, tampaknya upaya kita itu harus dihabiskan untuk mengurangi eh, 8 palsu atau 8 fals. Misalnya, kita dapat mencoba mengumpulkan lebih banyak data pelatihan untuk digit yang terlihat seperti 8 tetapi tidak. Nah, sehingga pengklasifikasi itu dapat belajar membedakan dari 8 asli. Nah, atau kita itu dapat merekayasa fitur baru yang akan membantu pengklasifikasi. Misalnya kita menulis algoritma untuk menghitung jumlah loop tertutup. Misalnya 8 memiliki 2, 6 memiliki 1, 5 tidak ada.
Jadi kita dapat memproses gambar terlebih dahulu, misalnya menggunakan SK sedikit image, kemudian pillow atau OpenCV. Nah, untuk membuat beberapa pola seperti loop tertutup lebih menonjol, itu kita dapat menganalisis kesalahan individu. Juga bisa menggunakan eh, cara yang baik untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang dilakukan pengklasifikasi kita dan mengapa gagal, tetapi sulit dan memakan waktu. Misalnya, mari kita lihat plot 3S dan 5S fungsi pilot digits hanya menggunakan fungsi IMShow. Nah, kita dapat melihat notebook Jupyter Bab ini untuk detailnya. Nah, kita dapat melihat ini. Jadi dua blok 5 kali 5 di sebelah kiri itu menunjukkan digit diklasifikasi sebagai 3. Dan dua blok 5 kali 5 di sebelah kanan itu menunjukkan gambar yang diklasifikasikan sebagai 5. Nah, beberapa digit yang salah diklasifikasikan yaitu di blok kiri bawah dan kanan atas. Ditulis dengan sangat buruk sehingga bahkan manusia akan kesulitan untuk mengklasifikasikannya. Misalnya, 5 di baris pertama dan kolom kedua benar, benar terlihat seperti 3 yang ditulis dengan buruk. Namun, sebagian besar gambar yang salah klasifikasi tampak seperti kesalahan yang jelas bagi kita. Nah, kita sulit untuk memahami mengapa pengklasifikasi itu membuat kesalahan mengambil hal itu. Nah, tiga alasannya adalah yang pertama, karena kita menggunakan SGD classifier sederhana yang merupakan model linear. Kemudian, yang dilakukannya itu hanyalah menetapkan bobot per kelas untuk setiap pixel. Nah, ketika kita melihat gambar baru, ia hanya menjumlahkan intensitas intensitas pixel tertimbang untuk mendapatkan skor untuk setiap kelasnya. Jadi karena 3S dan 5S hanya berbeda dengan beberapa pixel. Jadi model ini akan dengan mudah membingungkan mereka. Nah, perbedaan utama antara 3S dan 5S adalah posisi garis kecil yang menghubungkan garis atau busur ke bawah. Jadi ketika kita menggambar 3 dengan persimpangan sedikit bergeser ke kiri, maka pengklasifikasi itu mungkin mengklasifikasikannya sebagai 5. Nah, dan juga sebaliknya. Nah, dengan kata lain, untuk pengklasifikasi ini itu cukup sensitif terhadap pergeseran dan rotasi gambar. Nah, jadi salah satu cara untuk mengurangi kebingungan 3/5 adalah dengan memproses gambar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gambar tersebut berada di tengah dan baik dan tidak terlalu diputar. Jadi ini akan membantu mengurangi kesalahan lain juga. Nah, sekarang kita masuk pada multi-label classification ya, classification. Jadi, hingga saat ini, setiap instansi itu selalu ditetapkan hanya untuk satu kelas dalam beberapa kasus. Jadi, kita mungkin ingin pengklasifikasi kita itu menghasilkan beberapa kelas untuk setiap instance. Jadi, kita akan mempertimbangkan pengklasifikasi pengenalan wajah. Jadi, apa yang harus dilakukan jika mengenali beberapa orang dalam gambar yang sama? Nah, itu kita harus melampirkan satu tag per orang yang dikenalinya. Jadi, katakanlah pengklasifikasi telah dilatih mengenali eh, untuk mengenali tiga wajah. Jadi ada Alice, Bob, dan Charlie. Kemudian ketika pengklasifikasi diperlihatkan gambar Alice dan Charlie itu akan menghasilkan 101, artinya Alice ya, Bob tidak, dan Charlie ya. Nah, sistem klasifikasi semacam itu yang menghasilkan beberapa tag biner yang disebut sistem klasifikasi multilabel. Jadi kita tidak akan membahas pengenalan wajah terlebih dahulu, tetapi mari kita lihat contoh yang lebih sederhana. Jadi hanya untuk tujuan ilustrasi. Jadi kalau kita lihat kode di atas ini, eh, kita membuat array Y multilabel yang berisi dua label target untuk setiap gambar digit. Yang pertama menunjukkan apakah digit tersebut besar atau tidak, yaitu 7, 8, atau 9. Dan yang kedua menunjukkan apakah itu ganjil atau tidak. Nah, baris berikutnya membuat instance kenaik Bors classifier yang mendukung klasifikasi multilabel. Nah, meskipun tidak semua pengklasifikasi itu dapat melakukannya, tapi kita akan melatihnya menggunakan array beberapa target. Nah, sekarang kita dapat membuat prediksi dan melihat bahwa itu menghasilkan dua label. Nah, dan itu benar. Jadi angka 5 itu memang tidak eh, besar atau false dan ganjil true. Jadi ada banyak cara untuk mengevaluasi eh,
pengklasifikasi multilabel. Jadi, kita dapat memilih metrik yang tepat yang sangat bergantung pada proyek kita. Jadi salah satu pendekatannya adalah mengukur skor F1 untuk setiap label individu atau metrik pengklasifikasi biner lainnya yang dibahas sebelumnya. Jadi kita cukup hitung skor rata-ratanya. Jadi kode ini itu menghitung skor rata-rata dari F1 score. Nah, kemudian di sini kita coba untuk eh, mengasumsikan bahwa semua label itu sama pentingnya, jadi yang mungkin tidak terjadi. Nah, secara khusus, jika kita memiliki lebih banyak gambar Alice daripada Bob atau Charlie, kita mungkin ingin memberikan lebih banyak bobot pada skor pengklasifikasi pada gambar Alice. Nah, salah satu opsi sederhana adalah memberikan setiap label berat yang sama dengan penyangganya, yaitu jumlah. Nah, yaitu jumlah instance dengan eh, label target tersebut. Nah, untuk melakukan ini, kita cukup atur average weight-nya dalam kode sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada multi-output classification. Nah, untuk klasifikasi terakhir yang akan kita bahas di sini tersebut adalah multi multi output classification. Nah, atau hanya klasifikasi multi output. Nah, ini hanyalah generalisasi klasifikasi multi label di mana setiap label itu dapat multi kelas, yaitu dapat memiliki lebih dari dua nilai yang mungkin. Nah, untuk kita mengilustrasikan hal ini, mari kita bangun sistem yang menghilangkan noise dari gambar. Jadi, kita akan mengambil sebagai input gambar digit yang bising dan itu akan menghasilkan gambar digit yang bersih. Nah, dipresentasikan sebagai array intensitas piksel seperti gambar MNIS. Nah, kemudian kita harus memperhatikan bahwa output pengklasifikasi adalah multi-label atau satu label per pixel. Jadi setiap label itu dapat memiliki beberapa nilai intensitas berkisar dari 0 hingga 255. Nah, dengan demikian, jadi ini adalah contoh sistem klasifikasi multi-output. Nah, jadi mari kita mulai dengan membuat set pelatihan dan pengujian dengan mengambil gambar MNIS dan menambahkan noise ke intensitas pikselnya dengan fungsi rendin nampi. Jadi gambar akan menjadi terlihat seperti asli. Sekarang kita coba. Nah, sudah coba. Kemudian, nah jadi kalau kita coba kode ini tadi, jadi kita akan intip gambar dari set pengujian. Jadi kita harus mengurutkan ini sekarang. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri adalah gambar input yang bising dan di sebelah kanan adalah gambar target yang bersih. Sekarang mari kita latih untuk mengklasifikasi dan membuatnya bersih pada gambar ini. Jadi kita akan latih. Nah, kalau kita lihat terlihat cukup dekat dengan target. Jadi ini mengakhiri tur klasifikasi kita. Jadi kita sekarang harus tahu cara memilih metrik yang baik untuk tugas klasifikasi. Nah, kita bagaimana kita memilih untuk presisi dan recall. Nah, untuk kita membandingkan pengklasifikasi dan secara umum membangun sistem klasifikasi yang baik untuk berbagai tugas. Jadi cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.